Terima kasih ya Bapa untuk kebaikan-Mu. Engkau Tuhan yang hidup, yang menjaga kami kemanapun kami berada, dimanapun kami tinggal, Engkau selalu ada bagi kami. Engkau mengetahui kedalaman hati kami Tuhan, apa yang menjadi pergumulan kami. Berkati kami, agar pada saat kami mendengarkan kebenaran firman-Mu, kami boleh mendapatkan kekuatan yang daripada Tuhan. Terima kasih ya Roh Kudus, di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Yesus, kami berdoa, mengucap syukur untuk kesempatan pada hari ini. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kalau saat ini saya kembali lagi menyapa Bapak Ibu Saudara semuanya di dalam siraman rohani Gereja Isa Al-Masih Pegangsaan. Kita di dalam setiap kehidupan ya tentunya dikelilingi dengan berbagai macam karakter orang ya. Ada orang yang tulus, ada orang yang pura-pura tulus, ada juga orang yang langsung frontal, tidak suka kepada kita. Nah, kalau untuk orang yang tidak suka dengan kita langsung ditunjukin mah, itu enak, kita langsung bisa bersikap. Tetapi yang jadi masalah adalah pada saat kita di tengah-tengah orang yang pura-pura baik, tapi sebenarnya sedang merancangkan sesuatu yang jahat dalam kehidupan kita. Wow. Ini adalah sesuatu hal yang menakutkan buat kita. Apalagi kalau di dalam tempat kerja ya, atau mungkin sebuah bisnis kerjasama yang kemudian diam-diam orang yang kita anggap baik ternyata mengkhianati kita, ternyata merancangkan yang jahat dalam kehidupan kita. Siapa yang bisa menolong kita? Atau mungkin orang yang ada di atas kita ya, lebih percaya kepada teman kita ini yang diam-diam menusuk kita. Sekarang pertanyaannya, siapa yang bisa membela kita? Siapa yang bisa menolong kita? Mau pakai duit di luar Tuhan ya, berarti tidak mengandalkan Tuhan. Mau kasih parcel juga sama aja ya. Nah, hari ini saya mau berbagi kepada kita semuanya, apa yang harus kita lakukan bila kita menghadapi kondisi-kondisi seperti itu. Saya membawa tema di hari ini ya, berkaitan dengan Tuhan perlindungan kita. Mazmur 140 ayatnya yang ke-1 sampai dengan yang ke-5. Mazmur 140 ayatnya yang pertama sampai dengan yang ke-5. Firman Tuhan demikian bunyinya. Doa minta perlindungan terhadap orang-orang jahat. Untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Luputkanlah aku ya Tuhan daripada manusia jahat. Jagalah aku terhadap orang-orang yang melakukan kekerasan, yang merancang kejahatan di dalam hati dan setiap hari menghasut-hasut perang. Mereka menajamkan lidahnya seperti ular, bisa ular senduk ada di bawah bibirnya. Peliharalah aku ya Tuhan terhadap tangan orang fasik. Jagalah aku terhadap orang yang melakukan kekerasan yang bermaksud menjatuhkan aku. Ya, ini adalah pengalaman dari Raja Daud yang memiliki banyak sekali orang-orang yang bermuka dua. Ya, seolah-olah berteman, seolah-olah sahabat, tapi ternyata faktanya justru menikam dari belakang. Ada lagu dari The Virgin kalau nggak salah ya. Jangan lagi kamu menusuk diriku dari belakang, karena rasanya itu sakit bukan main, sakit minta ampun. Ya, ditusuk dari belakang itu nggak enak, nggak nyaman ya. Dikhianati itu nggak nyaman. Tetapi bila kondisinya memang seperti itu, apa yang harus kita lakukan? Kalau kita lihat di sini, Raja Daud ini pengalamannya banyak sekali dengan orang-orang yang seolah-olah support dia, tapi ternyata menikam dari belakang. Ya, makanya di dalam ayat ini kita menemukan bagaimana Raja Daud mengatasi hal demikian. Yang pertama, mari kita perhatikan. Kita perlu melihat dari pengalaman Raja Daud ya, bahwa yang pertama, orang-orang yang di sekitar kita itu ada yang memiliki perilaku jahat atau buruk ya. Kita bisa mengenal, kita harus mengenal siapa orang-orang yang memiliki karakter buruk, siapa. Ini bukan berarti kita harus selalu mengejudge atau menghakimi orang ya, tidak, tapi mengenal karakter orang ya.
Nah, biasanya orang yang berperilaku jahat atau buruk terhadap kita itu melakukan penganiayaan secara verbal atau non-verbal, ya. Nah, ini yang harus kita perhatikan. Kalau ada orang yang selalu menganiaya kita secara mental, ya, lalu kemudian kita tidak punya masalah dengan orang tersebut, tapi orang itu berusaha menekan kita terus, berusaha membuat kita tidak nyaman, berusaha membuat kita seolah-olah dalam posisi yang salah, berarti orang itu memiliki perilaku yang jahat atau perilaku yang buruk, ya. Lalu kemudian juga orang-orang yang di sekitar kita bisa mengetahui lah apakah mereka tulus atau tidak dari apa yang disampaikan orang tersebut terhadap kita. Mungkin di dalam pekerjaan kita difitnah, mungkin di dalam kita melakukan bisnis, membangun bisnis kita difitnah, kita dijatuhkan dan sebagainya. Kita harus mengenal orang-orang demikian supaya kita bisa lebih waspada apa yang mesti kita lakukan ke depannya. Dan juga kita perlu mengetahui siapa orang-orang yang memiliki agenda untuk menjatuhkan kita. Mungkin orang tersebut agendanya secara tiba-tiba terjadi gitu ya. Dan kita mungkin tidak bisa menebak bahwa orang ini punya agenda tersendiri untuk menjatuhkan kita. Tetapi kalaupun itu terjadi dalam kehidupan kita bisa belajar dari pengalaman Raja Daud. Raja Daud melihat orang-orang yang di sekitarnya ada yang memfitnah, ada yang menyiksa secara mental, dan juga ada yang memiliki agenda menjatuhkan dia di depan mata banyak orang. Dan ini sebenarnya menjadi tekanan yang berat buat Raja Daud menurut saya. Dan kalaupun itu terjadi dalam kehidupan kita harus menghadapinya. Pada saat orang menganiaya kita secara mental, apa yang harus kita lakukan? Pada saat orang memfitnah kita, apa yang harus kita lakukan? Jangan sampai ketika orang menjatuhkan kita, memfitnah kita, lalu kemudian kita berkata bahwa hidup saya terlalu berat Tuhan, dan saya tidak bisa menghadapi semuanya, dan mengambil keputusan untuk mengakhiri hidup kita. Salah sekali. Bukan hanya salah sekali, salah banyak, ya. Itu adalah keputusan yang tidak dibenarkan dalam kebenaran firman Tuhan. Kita punya Allah yang hidup, kita punya Allah yang kuat. Maka kita pada saat menghadapi orang-orang yang memiliki karakter seperti itu, maka kita harus mencari penolong yang hebat, yaitu Tuhan. Kalau kita perhatikan di dalam ayat 2 sampai di 5 tadi, Daud selain dia menyampaikan kepada Tuhan orang-orang yang memiliki karakter jahat terhadap dirinya, Daud berkata demikian, luputkanlah aku. Lalu kemudian di ayat 5, peliharalah aku. Yang pertama, kita harus mengetahui bahwa di sekitar kita, orang-orang di sekitar kita, pastinya ada orang yang tidak senang dengan kita. Dan kalaupun mereka melakukan yang jahat kepada kita, ingat, ada Tuhan yang menjadi perlindungan bagi kita, tempat perlindungan bagi kita. Dia adalah Allah yang sanggup menolong kita, meluputkan kita. Pada saat ada orang yang mau mencelakai, contohnya adalah Saul, ya. Saul dengan segala kekuatannya, dengan laskarnya, dengan segala apa yang dia miliki, dia kerahkan untuk menghancurkan Daud. Bahkan kalau bisa dihilangkan, dilenyapkan Daud. Tapi faktanya Daud justru malah menjadi raja, menggantikan posisi Saul. Padahal kalau kita perhatikan sebagai manusia kayaknya susah sekali. Karena apa? Mata-mata Saul itu ada di mana-mana. Dan semuanya bisa menjadi sumber informasi bagi Saul. Tapi faktanya Tuhan meluputkan Daud. Tuhan menjauhkan maut tersebut dari Daud. Lalu kemudian Tuhan juga sanggup memelihara. Walau seolah-olah kejahatan orang yang tidak suka kepada Daud itu berhasil, bukan berarti masa depan Daud itu hancur. Masa depan Daud tetap di tangan Tuhan. Makanya dia berkata, peliharalah aku, ya Tuhan, terhadap tangan orang fasik. Kalaupun saya akhirnya jatuh atau posisi saya dijatuhkan oleh orang jahat tersebut, peliharalah aku ya Tuhan. Karena masa depanku ada di tangan Tuhan. Demikian juga hendaknya dengan kita. Pada saat kita mungkin dijatuhkan oleh orang-orang yang tidak suka dengan kita,
difitnah, disiksa secara mental dengan perkataan, hinaan, fitnah dan sebagainya. Dan kemudian usaha mereka menjatuhkan kita seolah-olah atau mungkin bisa berhasil. Jangan takut. Seperti Daud katakan di hadapan Tuhan, peliharalah aku ya Tuhan. Sebab yang menentukan masa depan kita berhasil atau tidak adalah Tuhan, bukan kejahatan manusia. Oleh sebab itu, mari kita senantiasa berlindung kepada Tuhan. Siapapun mereka yang melakukan kejahatan, siapapun mereka yang memiliki agenda jahat terhadap kita, ingat, Tuhanlah yang menjadi penolong kita. Tuhanlah yang menjadi perlindungan kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk firman ini. Biarlah firman ini menjadi penuntun kami. Teguhkan kami pada saat kami dalam keadaan yang lemah. Mungkin ada orang-orang yang tidak suka dan berusaha menjatuhkan kami. Dan mungkin saat ini kami sedang mengalami hal itu. Jadilah pelindung atas kami Tuhan. Dan kuatkan iman kami agar kami tidak meninggalkan Engkau atau tidak kecewa kepada Engkau. Jadikanlah pengalaman-pengalaman pahit menjadi sesuatu yang membangun iman kami, agar kami bisa kelak menguatkan saudara-saudara kami yang lain. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Yesus, Tuhan peliharalah kami. Haleluya. Amin.